Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Baisin Film. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita film Upin dan Ipin Geng Pengembara Bermula. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan di mana seekor binatang asing sedang berlari masuk ke dalam hutan. Kemudian scene beralih saat dua remaja bernama Badrul dan Lim sedang menonton TV di kamar. Saat itu mereka tidak sengaja melihat sebuah berita di TV tentang kejadian aneh di kampung durian runtuh. Dan saat itu juga Atuk Badrul bernama Atuk Dalang sedang diwawancarai atas kejadian di kebunnya. Atuk Dalang mengatakan bahwa ia melihat buah duriannya sudah dicuri. Namun Atuk mengira bahwa itu bukan perbuatan manusia atau hewan, melainkan perbuatan hantu durian. Sang reporter saat itu sempat tidak percaya. Namun Atuk memperlihatkan sebuah jejak kaki yang misterius. Kemudian sang reporter mengatakan bagaimana bisa hantu memiliki jejak kaki. Atuk pun bingung. Kemudian wawancara pun ditutup dengan akhir kata misteri hantu durian. Kemudian scene beralih saat Badrul dan Lim mempersiapkan barang untuk pulang ke kampungnya Badrul, yaitu kampung durian runtuh. Keesokan harinya mereka pun melakukan perjalanan menggunakan bus. Di sela-sela perjalanan mereka melihat sepanjang jalan banyak penjual durian. Tidak lama kemudian ban bus mereka bocor. Saat itu Badrul menanyakan kepada supir tentang kapan bus mereka selesai diperbaiki. Sang supir pun menjawab mereka akan sampai besok. Badrul dan Lim yang mendengar hal tersebut sempat kaget. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kampung durian runtuh dengan berjalan kaki. Di sela-sela perjalanan, Lim mengeluh pada Badrul karena kelelahan berjalan. Tidak lama kemudian sebuah mobil berhenti dan mengajak mereka ikut menumpang untuk pergi ke kampung durian runtuh. Mereka pun berkenalan. Saat itu sang supir bernama Paman Sing dan bosnya bernama Pak Mail menanyakan tentang kemana Badrul dan Lim akan pergi. Mereka pun menjawab mereka mau pergi ke kampung durian runtuh untuk bertemu Atuk. Di sela-sela perjalanan, Lim melihat sebuah rumah tua di atas bukit. Setelah itu Pak Mail mengatakan bahwa rumah tersebut berhantu. Dan saat itu juga mereka menyebutnya hantu durian. Kemudian scene beralih saat berada di warung makan Uncle Mutu. Saat itu ia sedang membuat teh tarik. Dan saat itu juga Upin dan Ipin sedang bermain di sana. Tidak lama kemudian Opa datang dan menanyakan tentang jahitan pakaiannya kepada Kak Saleh. Kak Saleh pun menjawab pakaian Opa belum selesai dijahit. Setelah itu Opa berbicara kepada Ahtong tentang peristiwa hantu durian. Saat itu Ahtong tidak percaya bahwa itu perbuatan hantu, melainkan perbuatan seekor musang saja. Opa yang mendengar hal tersebut sempat kesal kepada Ahtong karena ia tidak pernah percaya dengan apapun kata orang. Kemudian scene berlanjut saat seekor ayam menyeberang jalan. Tiba-tiba mobil Paman Sing terpeleset dan hampir celaka. Beruntungnya mereka masih selamat. Setelah kejadian itu, akhirnya Badrul dan Lim sampai di kampung durian runtuh. Kemudian scene berlanjut saat Badrul dan Lim sampai di warung makan Uncle Mutu. Di sana Uncle Mutu menawarkan makanan yang ia jual kepada mereka. Setelah itu Badrul mengatakan bahwa ia hanya menanyakan jalan ke rumah Atuk Dalang. Uncle Mutu pun mencoba menjelaskan arah jalannya, namun Badrul dan Lim tidak mengerti. Akhirnya Uncle Mutu menyuruh Upin dan Ipin untuk mengantar mereka. Mereka pun pergi. Setelah itu scene berganti saat Paman Sing dan Pak Mail sampai di rumah tua. Tiba-tiba Kak Saleh datang dan mengatakan ketakutannya tentang berita hantu durian. Kemudian scene beralih lagi saat Badrul berbicara dengan Upin dan Ipin tentang Atuk Dalang. Di sela-sela perjalanan, Kak Ros menanyakan dari mana asal Badrul dan Lim. Lim pun menjawab bahwa mereka berasal dari Kuala Lumpur. Setelah itu mereka pun sampai di rumah Atuk Dalang. Di sana Badrul mengucapkan salam pada Atuk. Setelah Atuk keluar, ia malah memeluk Lim. Atuk mengira Badrul adalah Lim. Badrul yang melihat hal tersebut langsung memberitahukan Atuk bahwa Badrul ada di sebelahnya. Atuk pun memakai kacamata untuk memastikan bahwa itu cucunya. Akhirnya Atuk baru mengenali Badrul. Scene pun berlanjut saat Badrul dan Lim sedang beristirahat sejenak di rumah Atuk. Di sana Lim juga melihat sebuah piala kemenangan wayang kulit Atuk Dalang. Di sela-sela istirahat, azan berkumandang. Atuk pun bersiap untuk ke masjid dan menyuruh Badrul dan Lim untuk berkeliling kampung. Atuk juga memperbolehkan mereka untuk memakai motor Atuk. Awalnya Lim tidak ingin ikut karena ia sangat lelah. Namun Badrul memaksa Lim agar ikut. Akhirnya mereka berkeliling kampung menggunakan motor.
Di sela-sela berkeliling, Badrul tidak sengaja melihat kilauan di balik kaca spionnya. Tiba-tiba Lim datang menggunakan motor Vespa keren Atuk. Mereka pun saling adu kecepatan, sampai akhirnya Lim hampir menabrak sapi Raju. Raju dan Sepi pun tercebur ke sungai karena kaget. Setelah kejadian itu, Raju meminta mereka mengganti radionya yang rusak karena tercebur. Badrul dan Lim pun malah tertawa melihat Raju. Akhirnya Raju memanggil Sepi untuk mengejar mereka, namun Sepi malah memakan rumput. Mereka pun kembali menertawakan Raju lagi. Raju pun menangis dan akan mengadu ke bapaknya. Akhirnya mereka pun mau mengganti radio Raju. Raju saat itu ingin memiliki headset yang dimiliki Lim, namun Lim menolak. Akhirnya Badrul akan mengganti keesokan harinya. Raju pun setuju dan pulang ke rumahnya bersama Sepi. Kemudian scene berganti saat berada di rumah Atuk, di mana Atuk sedang menceritakan tentang hantu durian yang berada di rumah tua. Lim yang mendengar cerita tersebut mengatakan bahwa ia melihat rumah tua itu seperti yang diceritakan oleh Pak Mail. Setelah menceritakan hal tersebut, Atuk pun pergi ke kebun. Scene pun berganti saat Lim ingin buang air besar dan membangunkan Badrul untuk menemaninya. Namun Badrul tidak mau karena mengantuk. Akhirnya Lim mengurungkan niatnya untuk buang air besar. Kemudian scene beralih lagi saat Atuk berada di kebun untuk mengambil durian yang jatuh. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Namun Atuk langsung pergi dari sana. Scene pun berlanjut saat pagi hari. Lim yang kembali sakit perut ingin pergi ke WC. Tiba-tiba Raju datang dan membuat Lim kaget. Kemudian Atuk pulang ke rumah dan membawa satu durian. Badrul saat itu mengira durian tersebut untuk dirinya. Akhirnya Atuk menyuruh Badrul mengambil sendiri di kebunnya. Namun Badrul tidak tahu di mana kebun Atuk. Raju yang mendengar hal tersebut bersedia mengantar Badrul dan Lim ke kebun Atuk. Mereka semua pun berangkat menggunakan kereta sapi. Saat ingin pergi, tiba-tiba Upin dan Ipin ingin ikut juga. Akhirnya mereka semua pun pergi. Di sela-sela perjalanan, mereka melihat orang sedang memainkan alat musik. Kemudian mereka semua pun bernyanyi. Setelah itu, scene berganti saat mereka sampai di kebun Atuk. Saat itu juga Lim mencoba memanjat pohon untuk mengambil durian. Raju yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa buah durian tidak dipetik melainkan ditunggu sampai jatuh. Mereka semua pun menunggu durian jatuh. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya durian jatuh juga. Lim dan Badrul pun langsung mencari durian jatuh tersebut. Sesampainya di tempat jatuhnya durian, Badrul melihat jejak kaki aneh. Saat itu Lim menyangka bahwa itu adalah jejak kaki hantu durian. Kemudian scene berganti saat Upin, Ipin, dan Raju sedang bermain kelereng. Di sela-sela bermain, Raju melihat seekor hewan aneh berjalan membawa durian. Mereka pun mengejarnya. Hewan tersebut pun kaget dan lari dari mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Scene pun beralih saat Kak Ros mencari Upin dan Ipin dan menanyakan kepada Badrul dan Lim. Namun Upin, Ipin, dan Raju tidak ada. Scene pun beralih lagi saat Ipin dan Raju menghampiri hewan tersebut. Namun hewan itu kembali melarikan diri. Dan saat itu juga Kak Ros mendengar suara Upin dan Ipin. Mereka semua pun mencari Upin dan Ipin. Sampai akhirnya mereka menemukan hewan aneh tadi. Hewan tersebut awalnya ketakutan. Namun Raju memberikan durian kepada hewan itu. Mereka pun saling berkenalan dan hewan tersebut bernama Opet. Dan saat itu juga Raju menanyakan asal Opet. Opet pun menjawab bahwa ia bukan dari tempat ini. Raju saat itu juga bisa menerjemahkan bahasa hewan. Setelah itu Kak Ros dan lainnya bertemu dengan Upin, Ipin, dan Raju. Opet pun pergi. Setelah kejadian itu mereka pun bergegas untuk pulang. Di sela-sela perjalanan mereka tersesat. Dan saat itu juga Atuk khawatir kepada Badrul karena sampai saat ini mereka belum pulang. Tidak lama kemudian Opa datang ke rumah Atuk dan menanyakan tentang Kak Ros dan Upin, Ipin. Begitu juga dengan Uncle Mutu yang mencari Raju. Akhirnya Atuk Dalam memberikan solusi agar mereka berkumpul lagi nanti malam dan mencari mereka bersama-sama. Kemudian scene berganti saat Upin, Ipin, dan Kak Ros beserta Badrul, Lim, dan Raju sedang membuat api unggun dan beristirahat sejenak. Dan saat itu juga Lim ingin buang air besar dan meminta Badrul untuk menemaninya. Lim dan Badrul pun pergi. Setelah Lim selesai buang air besar, Badrul tidak tahu arah jalan kembali ke tempat istirahat mereka. Sampai akhirnya mereka ditangkap oleh makhluk aneh. Kemudian scene beralih saat berada di tempat istirahat. Tiba-tiba Opet datang menghampiri Raju dan lainnya. Opet mengatakan agar mereka segera lari dari tempat ini. Mereka semua pun lari dari sana dan mengikuti Opet. Saat itu Raju hampir saja tertangkap. Namun mereka berhasil bersembunyi. Scene pun beralih saat Atuk Dalang dan lainnya sedang mencari Upin, Ipin, dan lainnya. Dan saat itu juga Uncle Mutu melihat kelereng Upin.
Atuk dalang yang melihat hal itu beranggapan bahwa mereka ditangkap oleh hantu durian. Dan tiba-tiba Ahtong datang dan membuat mereka terkejut. Ahtong saat itu sedang mencari musang. Akhirnya mereka semua pun kembali mencari Upin Ipin dan lainnya. Kemudian scene berganti saat berada di sebuah gua. Opet dan kawan-kawan pun mulai mencari jalan keluar. Tiba-tiba ular raksasa datang dan mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mereka berhasil bersembunyi. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan banyak lintah raksasa. Dan tiba-tiba ular raksasa kembali mengejar mereka. Kejar-kejaran pun kembali terjadi. Setelah itu scene berganti saat Atuk Dalang dan lainnya sedang mencari Upin Ipin dan kawan-kawan. Di sela-sela pencarian, Ahtong menemukan sebuah radio yang terjatuh. Atuk Dalang yang melihat radio tersebut mengatakan bahwa itu milik teman Badrul. Scene pun beralih lagi saat Upin Ipin dan lainnya berada sangat jauh ke dalam hutan. Dan saat itu juga mereka melihat kawanan kunang-kunang. Setelah itu Opet mengatakan pada mereka bahwa ia melihat ibunya di sebuah gua. Opet juga menjelaskan kenapa ia tersesat di tempat ini. Semua bermula saat Opet sedang mengejar kupu-kupu sampai akhirnya Opet masuk ke dalam gua tersebut. Setelah itu ibunya menghampiri Opet dan tiba-tiba makhluk raksasa datang dan menangkap ibunya. Semenjak saat itu Opet mencoba mencari ibunya namun ia tersesat. Opet pun meminta bantuan pada Raju dan kawan-kawan untuk mencari ibunya. Akhirnya mereka mau membantu mencari ibu Opet. Kemudian scene beralih saat monster raksasa tadi membawa Badrul dan Lim. Mereka pun mencoba kabur. Saat itu Lim sempat tertangkap, namun Badrul menolongnya. Tiba-tiba suara telepon berbunyi. Dan saat itu juga Badrul membuat monster itu terjatuh dan topengnya terlepas. Badrul dan Lim pun terkejut saat melihat monster itu adalah Paman Sing. Akhirnya Badrul dan Lim ditangkap dan dibawa ke rumah tua. Saat itu Kak Ros mendengar Pak Mail menelpon seseorang di rumah tua itu. Kak Ros dan kawan-kawan pun mencoba masuk ke dalam rumah tua itu. Akhirnya Opet membuka pintu untuk mereka. Setelah itu Opet melihat ibunya terkurung di sebuah kandang. Kak Ros dan kawan-kawan pun berhasil masuk ke dalam rumah. Saat ingin membebaskan Badrul dan Lim, tiba-tiba mereka ketahuan dan berlari dari mereka. Setelah itu Upin Ipin tidak sengaja bertemu dengan Kak Saleh. Setelah melalui berbagai perlawanan, akhirnya ibu Opet berubah menjadi monster raksasa setelah melihat Opet pingsan. Ibu Opet pun mengejar Paman Sing dan lainnya. Mereka semua pun masuk ke dalam gua yang terdapat ular raksasa. Setelah itu Paman Sing dan Pak Mail kabur dan masuk ke dalam gua misterius. Dan saat itu juga Badrul dan kawan-kawan terkepung oleh ular raksasa. Tidak lama kemudian ibu Opet datang. Dan pertarungan antara ibu Opet dan ular raksasa pun terjadi. Sampai akhirnya ular raksasa itu tewas terkena batu yang dilempar oleh ibu Opet. Di akhir scene Opet dan ibunya bersatu kembali. Dan saat itu juga Opet ingin mengajak Raju dan kawan-kawan untuk pergi ke rumah Opet. Namun ibunya tidak mengizinkan mereka karena tempat tersebut sangat berbahaya. Akhirnya mereka pun berpisah saat itu juga. Tidak lama kemudian Upin Ipin dan kawan-kawan pun bertemu dengan Atuk Dalang dan lainnya. Akhirnya mereka pun kembali pulang bersama. Film Upin Ipin Geng Pengembara Bermula pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.